Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dokter yang saya hormati, saya akan memaparkan atau menyampaikan tutorial tentang SPT PPh 21 tahunan menggunakan e-form, yaitu menggunakan form 1770 untuk pekerjaan bebas. Bapak Ibu, mari kita mulai. Kita buka browser kita, kemudian buka djponline.pajak.go.id, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian masukkan NPWP, silakan Ibu Bapak untuk ketik di sini. Kemudian kata sandi, kemudian masukkan kode keamanan, kemudian klik login. Ini tampilan laman untuk DJP Online. Kita ingin melaporkan, maka kita klik di sini, klik lapor. Ini untuk menu lapornya ada dua pilihan, yaitu dengan e-filing dan e-form. Bapak Ibu, saya lebih suka menggunakan e-form karena dapat di input secara offline, sehingga kita dapat mengecek apakah data kita sudah valid atau belum. Lebih mantap begitu. Sedangkan dengan e-filing ini sifatnya online, sehingga terkadang ketika kita menginput dengan jumlah aset kita yang mungkin cukup banyak begitu, atau kita mengisinya dengan pelan begitu, terkadang nanti secara otomatis e-filing ini akan logout sendiri, sehingga lebih enak atau lebih nyaman menggunakan e-form. Baik, kita klik di sini, klik e-form. Ini tampilan e-form Bapak Ibu. Saya sudah menyampaikan file untuk diinstal di komputer atau laptop Bapak Ibu yang ber-OS Windows, karena ini untuk DJP Online ini baru support dengan Windows. Nah, di sini bisa diunduh Bapak Ibu yang belum menginstal. Setelah diunduh, kemudian ikuti panduan instalasinya. Jika sudah selesai, nanti kita kemudian membuat di sini buat SPT. Bapak Ibu klik buat SPT. Ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab. Yang pertama adalah, apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Bapak Ibu, sesuai dengan peraturan perpajakan, profesi dokter masuk ke dalam kategori pekerjaan bebas. Jadi alangkah baiknya formnya menggunakan 170, walaupun mungkin Bapak Ibu dokter tidak berpraktek secara mandiri begitu, hanya sebagai pegawai di RSA misalnya begitu. Nanti di kolom pekerjaan bebas di dalam isian e-form dapat kita kosongkan, karena teman-teman kita di perpajakan menggunakan aturan yang berlaku bahwa memang dokter itu masuk ke dalam kategori pekerjaan bebas. Baik, kita jawab ya Bapak Ibu. Oke, setelah kita pilih ya, kita diarahkan untuk menggunakan e-form SPT 1770. Di sini 170, kita klik saja. Oke, ini sudah masuk ke e-form. Kemudian kita pilih tahun pajaknya yang kita laporkan. Bapak Ibu melaporkan tahun 2019. Oke. Kemudian status SPT-nya normal, karena kita baru pertama kali melaporkan. Apabila nanti Bapak Ibu setelah melaporkan ternyata ada data yang ingin diupdate dan sebagainya, kapanpun kita dapat melakukan namanya pembetulan. Kita masih normal Bapak Ibu, yang pertama kali. Kemudian pembetulan keberapa juga masih 0. Bapak Ibu, di sini ada pilihan hanya kirim token. Ini apabila Bapak Ibu ternyata tokennya sudah expired, atau kemudian tokennya mungkin susah dibaca, kita dapat meminta hanya tokennya saja. Jadi kita bisa centang di sini, kemudian kita kirim, maka kita akan mendapatkan tokennya saja. Untuk yang pertama kali, kita masih meminta, mohon maaf, saya ketik lagi. Kita masih meminta ini ya, status pajaknya, kita masih meminta e-formnya. Kita klik kirim permintaan.
Ini Bapak Ibu, di sini samping sini ada unduan ya. Unduan ini adalah form yang akan kita gunakan untuk mengisi SPT. Baik Bapak Ibu, sudah selesai, kita klik open di sini. Bapak Ibu, bersama dengan kita diberikan inform ini, di email kita juga dikirim kode verifikasi atau token untuk nanti kita mengsubmit laporan kita. Baik, kita klik open di sini Bapak Ibu. Ini adalah e-form yang akan kita isi 1770. Yang pertama adalah lampiran 4. Bapak Ibu, kita mengisi dari belakang. Baik, yang pertama adalah bagian A. Kita diminta untuk mengisi harta pada akhir tahun. Bapak Ibu silahkan mengisi harta di sini sesuai dengan kondisi yang ada. Semua harta yang dimiliki atau yang dikuasai walaupun belum atas nama, silakan Bapak Ibu menginput di sini. Jumlah harta tidak mempengaruhi jumlah pajak yang nanti akan kita bayar jika ada kurang bayar. Sehingga aset yang memang sudah kita peroleh dari penghasilan kita tahun ini maupun tahun yang lalu sebaiknya untuk diinput saja. Baik Bapak Ibu, untuk menambah silahkan klik di sini, klik tambah. Kemudian isi kode harta, nama harta, tahun perolehan, harga perolehan, dan juga mungkin keterangan. Bapak Ibu bisa menuliskan keterangannya, alamat aset, atau juga mungkin yang valid adalah kalau sertifikat itu adalah nomor sertifikatnya, kalau kendaraan bisa nomor BPKB-nya. Oke, untuk menghapus kita klik di baris yang ingin kita hapus, kemudian klik tanda minus. Setelah harta kita input, kemudian kita ke bagian B, yaitu kewajiban pada akhir tahun. Silahkan Bapak Ibu input jika ada kewajiban atau hutang pada akhir tahun, kode hutangnya, kemudian nama pemberinya, alamat, tahun peminjaman, dan jumlah pada 31 Desember 2019. Di bagian C, daftar susunan anggota keluarga. Silahkan Bapak Ibu input sesuai dengan kakak yang ada. Ini saya input NIK-nya asal saja karena hanya contoh. Silakan Bapak Ibu sesuaikan dengan data yang ada. Baik Bapak Ibu, kita di bagian C di lembar yang keempat ini. Kemudian kita cek dulu apakah di semua lembar ini masih ada baris yang berwarna merah atau kolom berwarna merah. Jika sudah tidak ada, kita bisa lanjut. Namun jika masih ada, kita tidak akan bisa lanjut ke halaman berikutnya. Klik lanjut, kita ke 1770 lampiran yang ketiga. Di sini ada bagian A, yaitu penghasilan yang dikenakan pajak final dan atau bersifat final. Bersifat final Bapak Ibu. Di sini semua honorarium yang dari pemerintah selain gaji, baik itu tunjangan makan, tunjangan profesi, dan sebagainya, itu bersifat final. Bapak Ibu silahkan cek di data yang diperoleh, ada bukti potong yang atasnya berbunyi bukti potong final. Silahkan input di sini, di kolom atau di baris 6, yaitu honorarium beban APBN atau APBD. Silahkan input di sini. Sekarang saya dapat uang makan dalam 1 tahun 9 juta, kemudian pajak yang berhutang 5 juta. Saya inputkan di sini. Bapak Ibu juga bisa mengisi final yang lainnya, misalkan ada dividen dan sebagainya, dapat juga diinput di kolom ini. Baik, kemudian di bagian B adalah penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Di sini misalkan hibah, sumbangan, warisan, dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu mungkin yang sering adalah mendapat beasiswa, ini bukan merupakan objek pajak. Jadi beasiswa tidak ada pajaknya. Silahkan Bapak Ibu input di sini. Kemudian di bagian C, di sini ada penghasilan neto istri atau suami yang dikenakan pajak secara terpisah. Nah, itu Bu, ini mungkin tidak perlu kita isi. Baik, kemudian kita ke halaman berikutnya. Oke, di sini adalah lampiran kedua. Ini hanya ada satu isian. Bapak Ibu, hanya ada satu isian, tidak ada yang lainnya. Ini adalah daftar pemotongan atau pemungutan PPh oleh pihak lain. PPh yang dibayar atau dipotong di luar negeri dan PPh ditanggung pemerintah.
Jadi Bapak Ibu, kita menginput di sini bukti potong A1 dan A2 serta bukti potong lainnya, yaitu bukti potong untuk dokter adalah bukti potong non final, yaitu pemotongan atau pemungutan pajak, pemotongan pajak atas praktek di rumah sakit Bapak Ibu. Mungkin di UGM tidak ada, di rumah sakit akademik tidak ada bukti potong non final, semua tergabung dalam A1. Nah, ini ada kebijakan. Baik, kita input saja di sini nama pemotongnya. Ya. Nama pemotongnya kita lihat di A1-nya. Ini A1-nya. Pemotongnya adalah Universitas Gadjah Mada. NPWP pemotongnya tertera di sini Bapak Ibu. Kemudian nomor bukti potongnya ini bisa kita lihat di sini. Bapak Ibu bisa hanya mengetikkan di 4 digit terakhir ini saja atau kolom terakhir ini saja. Kemudian untuk tanggalnya dapat lihat di sini di kolom paling bawah ya, lembar paling bawah, yaitu tanggal 31 Desember 2019. Kemudian jumlah yang dipotong ini sebesar 128. Ada di A1 baris 20. Ada kata-kata PPh pasal 21 dan PPh pasal 26 yang telah dipotong dan lunas. Ini sudah dilunasi oleh GM, sehingga bukti potong A1 kita itu pasti nihil. Jika Bapak Ibu tidak nihil, yang terhutang ini 128, yang sudah dilunasi 128, pasti nihil. Baik Bapak Ibu, kita inputkan ini di e-form tadi. Kita inputkan di sini. Nah, kemudian jenis PPh-nya adalah PPh 21 untuk UGM. Baik. Untuk Bapak Ibu yang PNS, kita inputkan di sini A2 juga nih, A2 sudah saya inputkan. Kita lihat form A2 seperti apa. Baik, ini form A2-nya. Di sini Bapak Ibu bisa melihat instansinya adalah Sekretariat Dijen Dikti PTNBH Universitas Gadjah Mada. Nomor EVP-nya ini tertera di sini. Kemudian di sini saya tidak melihat adanya nomor bukti potong, sehingga nanti kita input sembarang saja nomor bukti potongnya. Kemudian tanggalnya di mana? Ini tanggal pemotongannya yaitu 13 Januari. Lihat ini 13 Januari 2020. Nanti kita input di e-form-nya. Kemudian pajak yang telah dipotong berapa? Pajak yang dipotong di sini adalah 0. Karena apa? Karena ini masih di bawah PTKP. Penghasilan netonya 60 juta, tapi PTKP-nya adalah 67, sehingga belum dikenai pajak di sini, Bapak Ibu. Baik, kita inputkan di e-form-nya. Ini kita inputkan di sini. Ya, Bapak Ibu, nomornya sembarang saja, kemudian tanggalnya tadi 13 Januari. Kemudian jenis pajaknya adalah DTP atau ditanggung pemerintah. Jadi Bapak Ibu, penghasilan Bapak Ibu dari negara itu sudah ditanggung pajaknya. Sifatnya ada dua, yaitu progresif, itu ada di bukti potong A2-nya. Kemudian tunjangan yang ditanggung pajak yang ditanggung pemerintah yang sifatnya final itu ada di bukti potong final. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa Bapak Ibu PNS pajaknya adalah ditanggung pemerintah, begitu. Terkait dengan nanti ada kurang bayar, nanti kita diskusikan, begitu. Baik, kita ke halaman berikutnya. Iya, Bapak Ibu jangan lupa juga nanti di bukti potong yang tadi, kita kembali di bukti potong yang tadi. Di sini Bapak Ibu juga bisa menginputkan bukti potong non final, yaitu bukti potong yang diperoleh dari penghasilan dari praktek Bapak Ibu, baik yang itu dari rumah sakit ya, atau dari tempat lain. Yang nanti di bukti potongnya berbunyi bukti potong non final. Silahkan inputkan di sini informasinya. Baik, kemudian kita klik halaman berikutnya. Di sini kita sudah ke lampiran 1 Bapak Ibu, yaitu di sini ada di bagian B penghasilan neto dalam regi dari usaha dan atau pekerjaan bebas bagi wajib pajak yang menggunakan pencatatan Bapak Ibu. Ya, ini di baris 4 ini kategori Ibu
Bapak Ibu dokter adalah pekerjaan bebas. Kita inputkan Bapak Ibu misalnya berpraktek tahun ini penghasilannya berapa, nanti diinputkan di sini. Misalkan saya sebagai dokter, kemudian dalam tahun 2019 ini saya memiliki penghasilan bruto 200 juta. Nah, Bapak Ibu, untuk norma perhitungan dokter itu adalah 50%. Jadi 50% dari penghasilan brutonya dianggap sebagai biaya untuk memperoleh penghasilan tersebut. Sehingga penghasilan netonya adalah 100 juta. Ini yang akan digunakan sebagai dasar perhitungan pajaknya. Oh, maaf ini kebanyakan. Oke, di sini kita inputkan semacam ini sesuai dengan pencatatan yang dilakukan oleh Bapak Ibu dokter. Jadi lakukan pencatatan atas bruto yang kita peroleh. Kemudian di sini kita masukkan di bagian C, penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Ya, ini di sini berbunyi tidak termasuk penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final. Jadi kita inputkan di sini adalah penghasilan yang kita peroleh sebagai pegawai, dokter sebagai pegawai, yaitu kita inputkan di sini informasi dari A1 dan dari A2. Kita isikan di sini untuk A1-nya, ini NPWP-nya seperti yang tadi kita sampaikan, NPWP-nya dari UGM, nama beri kerja UGM, kemudian kita cari penghasilan brutonya. Bapak Ibu bisa lihat di A1-nya, kita lihat A1 di sini, penghasilan bruto ada di baris 8, yaitu sebesar ini 684 sekian. Kemudian pengurang ada jumlah totalnya ada di baris yang baris ke-11, 6 juta. Nah, ini jumlah penghasilan netonya. Jadi ini penghasilan bruto, ini kemudian ini pengurang, dan ini penghasilan netonya. Kita lihat di sini, kita input, ini penghasilan netonya. Ini 678842 sama dengan di sini 842048 sama Bapak Ibu. Kemudian yang kedua yaitu dari A2-nya. Ini NP memberi kerjanya adalah Sekretariat Dirjen Dikti, seperti yang tadi kita menginput bukti potong. Penghasilan brutonya kita lihat di A2-nya. Ini penghasilan brutonya di baris 10 untuk A2-nya 66 sekian. Kemudian pengurangnya jumlahnya ini di baris 13 yaitu 5 sekian. Kemudian netonya adalah 60. Jadi kita lihat ini sama 66, kemudian 5 sekian dan netonya 60 sekian. Ini Bapak Ibu penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Kemudian di baris selanjutnya di bagian D ada penghasilan neto dalam negeri lainnya. Jika ada pendapatan bunga, royalti, ya Bapak Ibu yang menulis buku, kemudian sewa, masukkan penghasilannya di sini. Nah, untuk royalti pun nanti ada bukti potongnya, sudah harus diinputkan di bukti potong di depan tadi. Begitu. Baik, kita klik halaman berikutnya. Nah, ini Bapak Ibu bagian-bagian yang mendebarkan kita semuanya, karena kita akan menghitung kurang bayarnya berapa. Pertama kita sesuaikan dulu yang masih ada warna merahnya, ya. Kita sesuaikan nomor teleponnya. Mungkin kan ada stripnya sehingga nggak mau Bapak Ibu. Kemudian statusnya di sini Bapak Ibu, untuk status perpajakannya, nah, sebagian besar kita adalah kepala keluarga, ya Bapak Ibu, jadi kita pilih kakak saja. Bahkan tadi banyak sekali istri yang mungkin melaporkan sendiri atau ber-NPB sendiri juga mengaku sebagai kepala keluarga. Kita ke kepala keluarga Pak Ibu. Oke, kemudian di sini muncul penghasilan itu dalam negeri dari usaha atau pekerjaan bebas. Tadi yang kita entry di depan, muncul netonya 100. Kemudian penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, totalnya ini sudah kita total tadi. Kemudian jumlah penghasilan netonya adalah sebesar 839 ini. Saya zoom Bapak Ibu biar ini adalah induk dari laporan, jadi kita perbesar saja.
Oke, kemudian di sini yang perlu kita input adalah di bagian B di kolom 10, penghasilan tidak kena pajak. Silahkan sesuaikan jenis PTKP-nya sesuai dengan di A1 maupun di A2. Kalau ada perbedaan antara A1 dan A2, kalau menurut saya yang valid adalah di A1, tapi sesuaikan dengan kondisi Bapak Ibu yang ada. Jika nanti ada tidak kesesuaian, Bapak Ibu dapat melaporkan kepada bagian keuangan di unit Bapak Ibu semuanya. Baik, ada TK tidak kawin, kemudian ini kawin, dan ini kawin gabung. Ini adalah untuk mungkin suami istri yang suaminya pengusaha, istrinya juga pengusaha, atau dapat penghasilan dari banyak tempat. Ini menggunakan ini. Untuk saya kawin, saya anak 2, gitu. Saya klik kawin anak 2. Maka tanggungan PTKP saya adalah 67. Ini enggak masalahnya, masalah 67. Kemudian sudah dihitungkan jumlah PP yang terutang di kolom C di poin 14 yaitu 176. Kemudian yang sudah dipungut atau yang dibayarkan oleh instansi sesuai dengan bukti potong A1 dan A2 adalah 128. Maka terjadi kurang bayar sebesar 48 juta. Ya Pak Ibu, nanti kita bahas sendiri untuk kenapa bisa kurang bayarnya. Saya sampaikan sebuah slide ilustrasi menggunakan contoh-contoh sederhana. Baik Bapak Ibu, ini kita dalam kasus ini contoh ya, ini saya kurang 48 juta sekian. Kemudian karena kita ingin ke form submit, sementara kita isi dulu ini. Tanggal sekarang saja, misalnya ini saya mengisinya tanggal 17, kita klik saja di sini. Kemudian tanggal lapornya kita isi saja tanggal hari ini juga. Tanggal saya membuat tanggal 17. Kemudian kita klik ke submit. Submit belum kita mengirim Bapak Ibu. Kita masih ada pertanyaan di sini. Nah, di sini ada unggah lampiran. Ini unggah lampiran. Ini kita kirim, nanti kita unggah adalah jumlah atau rekapitulasi penghasilan dari pekerjaan bebas, atau jika ada mungkin angsuran PPh pasal 25. Bapak Ibu, untuk rekapnya seperti ini saya lihat. Ini adalah rekapitulasi penghasilan badan bruto tahun 2019 ya. Ini Januari, jumlahnya berapa dan sebagainya nanti ditandatangani oleh wajib pajak. Kalau kosong nggak apa-apa, kita berikan 00 saja, kosong saja. Kemudian nanti kita PDF-kan, kita file, kemudian kita save as, file save as pada bentuk PDF. Kemudian nanti kita akan upload di bagian ini. Nah, Bapak Ibu, setelah mengupload dokumennya dan melakukan pembayaran, karena tadi ada kurang bayar sebesar 48 juta. Nah, nanti sudah membayar, kita klik di sini, tanggal SSP-nya kapan. Misalkan saya membayar hari ini juga, nilai yang kita bayar ya harus sama dengan yang kurang bayar, yaitu 48.162.400. Nah, NTPA-nya akan kita dapatkan di bukti pembayaran kita. Sementara saya 00 dulu aja. Nah, ini. Kemudian Bapak Ibu silahkan cek email. Di email ada kode verifikasi, biasanya berbentuk huruf dan angka. Ya, kita inputkan. Kemudian nanti kita sudah mengunggah ini, kita unggah saja. Kita pura-pura ya, kita cari yang file yang ada aja, misalkan ya, PDF gitu ya. Oh, ini terlalu besar. Nanti kita unggah, kemudian sudah lengkap di bagian ini. Kita juga nanti mengupdate di halaman sebelumnya tanggalnya, baru kemudian kita klik submit. Kita klik submit, nanti kita akan mendapat bukti pelaporannya dari DJP melalui email kita. Begitu Bapak Ibu dokter yang saya hormati, silahkan untuk mencoba untuk mengisi. Nanti jika ada pertanyaan dapat komen, ataupun nanti kami sediakan jalur yang lain. Begitu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.